Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nurjayana Mayasari SEMM, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan kepada teman-teman sekalian. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Topik yang akan kita presentasikan mengenai proses bisnis perusahaan dagang dan jasa Alfamart. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang ke-1, Depa Cahyani dengan NPM 06 sebagai pemateri. Yang kedua, saya sendiri, Puri Purnama dengan nomor NPM 16 sebagai moderator dan pemateri. Yang ketiga, Chandra Maulana dengan nomor NPM 34 sebagai pemateri. Yang kelima, Nur Elisa A dengan nomor NPM 55 sebagai pemateri. Yang kelima, R. Yulia Mulyani dengan NPM 60 sebagai pemateri. Selanjutnya adalah penyajian materi. Materi ke-1 dibacakan oleh Nur Elisa A. Materi kedua dibacakan oleh Chandra Maulana. Materi ketiga dibacakan dengan saya sendiri, Puri Purnama. Materi keempat dibacakan oleh Depa Cahyani. Materi kelima dibacakan oleh R. Yulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan Alfamart. Alfamart didirikan pada tahun 1989 oleh Joko Susanto dan keluarga. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart mengawali usahanya di bidang perdagangan dan distribusi. Kemudian pada tahun 1994 perubahan kepemilikan atau owner restructuring PT HM Sempurna 70% dan Joko Susanto Family 30%. Pada tahun 1999, Alfa Minimart pertama mulai beroperasi di Jalan Beringin Raya, Karawaci, Tangerang, Banten. Ekspansi secara eksponensial dimulai perseroan pada tahun 2002 dengan mengakuisisi 141 gerai Alfa Minimart dan membawa nama baru Alfamart. Pada tahun 2006, PT HM Sempurna menjual sahamnya kepada PT Sigmantara Alfindo 60% dan PT Cakrawala Mulia Prima 40%. Alfamart beroperasi lebih dari 2.700 gerai pada tahun 2007 dan mulai memasuki pasar Lampung. Pada perkembangan zaman yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, Alfamart membuka soft launching pertama untuk wilayah Tangerang. Saat ini, Alfamart merupakan salah satu yang terdepan dalam usaha retail dengan melayani lebih dari 2,1 juta pelanggan setiap harinya di hampir 11 gerai yang terbesar di Indonesia. Alfamart adalah gerai komunitas karenanya selalu berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan CSR yang terbagi menjadi 6 pilar kegiatan Alfamart, yaitu yang pertama Alfamart Care, Alfamart Smart, Alfamart Vaganza, Alfamart Sport, Alfamart SMES, Alfamart Clean and Green. Sebagai bagian dari masyarakat, Alfamart berupaya dan berkomitmen untuk memberikan manfaat yang banyak mungkin bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai visi misi perusahaan Alfamart. Poin pertama mengenai visi perusahaan. Menjadi jaringan distributor retail terkemuka yang dimiliki masyarakat luas. Berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, menentukan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Poin selanjutnya mengenai misi perusahaan.
Yang pertama, memberikan kepuasan pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Yang selanjutnya, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Selanjutnya, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan cara menumbuhkan, kembangkan jiwa wirausaha dan kemitraan usaha. Poin terakhir, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat umum. Struktur organisasi perusahaan dan minimarket. Organisasi adalah kumpulan dari banyak orang untuk mencapai tujuan. Dalam setiap organisasi terdapat kerjasama yang sistematis. Pembentukan suatu organisasi harus memperhatikan fungsi-fungsi dalam melakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Struktur organisasi Alfamart adalah organisasi lini atau line organization. Lini organisasi adalah bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Dalam menjalankan sistematis kerja di toko Alfamart sudah diberdayakan personil toko, di mana setiap toko memiliki kepala toko, asisten kepala toko, kasir, dan pramuniaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan operasional toko. Ini saya akan menjelaskan alur keluar masuk barang di Alfamart. Yang pertama ada supplier warehouse, yaitu gudang. Barang masuk dilakukan proses packing agar tahu setiap barang yang masuk. Kemudian pengiriman barang dan sampai di toko, lalu melakukan verifikasi, dicek barang-barang tersebut ketika barang masuk dan turun ke pengelolaan produk toko. Barang dihitung dan diberi barcode atau label untuk laporan menentukan persediaan barang. Selanjutnya, produk keluar dari toko, retur barang itu sendiri kalau jika ada barang yang rusak atau yang harus dikembalikan. Yang selanjutnya, barang hilang dan transaksi penjualan ketika barang dengan di-scan. Selanjutnya, NSB atau nota selisih barang untuk menutupi defisit atau kerugian setiap bulan. Yang terakhir ada struk untuk mengetahui barang yang keluar. Ini saya akan menjelaskan jenis jasa Alfamart. Yang kesatu ada pelayanan tiket kereta api. Yang kedua, pelayanan transaksi PLN. Ketiga, pelayanan cicilan WUM Finance. Yang keempat, pelayanan cicilan FIF. Yang kelima, pembayaran marketplace. Keenam, pembayaran BPJS. Ketujuh, pelayanan e-money. Kedelapan, pembayaran pulsa dan paket data. Keuntungan dari jasa Alfamart tersebut, selain praktis dan bebas antri, layanan ini menawarkan kepada masyarakat karena dapat digunakan baik di hari kerja maupun di hari libur, sesuai jam operasional toko Alfamart. Contohnya yaitu yang kesatu, jenis tiket kereta api di Alfamart. Layanan hasil kerja sama Alfamart dengan PT Kereta Api Indonesia untuk melayani pembelian proses tiket kereta api di Alfamart, khususnya kelas eksekutif, bisnis, dan kelas ekonomi komersial. Cara menikmati layanan ini, konsumen dapat mendatangi toko Alfamart untuk dapat dilayani pembelian tiket kereta api selama 24 jam, tidak ada batas waktu, selama jam kerja toko masih beroperasi. Yang kedua, layanan transaksi PLN di Alfamart. Info layanan, sejak tanggal 5 November 2011, Alfamart mulai menerima layanan transaksi PLN di toko-toko Alfamart di seluruh Indonesia.
Dengan diluncurkan layanan ini, kini masyarakat dapat melakukan transaksi pembayaran tagihan rekening listrik maupun pembelian pulsa prabayar di kasir Alfamart. Cara menikmati layanan ini untuk melakukan pembayaran tagihan listrik PLN, konsumer hanya perlu membawa atau memberitahu nomor ID pelanggan PLN kepada kasir. Yang ketiga, layanan cicilan WUM di Alfamart. Info layanan, sejak tanggal 1 Januari 2012, Alfamart bekerja sama dengan PT Wahana Otomitra Multiha Tbk WUM mulai memperkenalkan layanan cicilan WUM di toko-toko Alfamart. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat melakukan transaksi pembayaran cicilan WUM di kasir. Cara menikmati layanan ini, customer hanya perlu menunjukkan kartu angsuran mereka kepada kasir. Baik, di sini ada proses perusahaan pada Alfamart. Nah, ini yang terjadi pada customer, kasir, dan kepala toko. Pada customer tersendiri yaitu mereka mulai memilih barang dan melihat-lihat stoknya apakah ada atau tidak. Setelah itu, setelah beres memilih barang, lalu mereka melakukan transaksi kepada kasir. Nah, setelah itu, kasir menerima barang dari konsumen dan mengoperasikan mesin untuk registrasi kas. Setelah itu, menerima uang dari konsumen dan yang terakhir, memberikan struk atau pita registrasi kas bersama dengan barang yang dibeli kepada customer. Dan selanjutnya yang terjadi pada kasir. Kasir pada perusahaan Alfamart harus update harga secara berkala. Setelah itu, laporan perubahan harga jual diberikan kepada pramuniaga untuk mengubah label harga produk di rak jika ada perubahan produk pada harga jual. Setelah itu, kasir menghitung hasil penjualan per sip dan mencetak laporan setoran kasir dan laporan penjualan per kasir. Dan langkah selanjutnya yaitu kepada kepala toko. Kasir serah terima uang yang disetor dan laporan setor kasir. Mencocokkan uang yang diterima dengan hasil laporan penjualan kasir. Setelah itu menarik dan mencetak data master dari kantor pusat menjadi data master. Setelah itu serah terima uang yang disetor, terus laporan penjualan kasir yang akan dibuatkan bukti setoran kepada toko. Bukti setor bank, terus menyerahkan penyetoran ke bank. Setelah itu, bukti setor bank bersama uang diserahkan ke bank. Baik, untuk strategi Alfamart, yaitu sebagai salah satu perusahaan dalam industri retail yang berupa minimarket dan termasuk perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa eceran yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Dengan menggunakan nama minimarket, Alfamart mempunyai kinerja baik jika dibandingkan dengan merek minimarket pesaing utama yaitu Indomaret, yang mana Indomaret didirikan pada tahun 1988. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan gerai minimarket Alfamart yang telah mencapai lebih dari 2.659 gerai. Sejak berdiri pada tahun 1999 sampai 2008, minimarket telah menyebar ke berbagai daerah, seiring dengan perubahan orientasi konsumen dalam pola berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Konsumen tidak hanya mengejar harga murah, tetapi kenyamanan berbelanja menjadi daya tarik tersendiri. Bisnis minimarket melalui jejaring waralaba dapat ditemukan sampai pelosok kota dan kecamatan kecil. Di Indonesia terdapat beberapa merek minimarket, diantaranya adalah Circle K, Starmart, Alfamart, Indomart. Pesaing minimarket yang semakin ketat di Indonesia dapat dilihat pada persaingan bisnis retail minimarket yang lebih banyak dilakukan oleh dua pelaku utama, yaitu Alfamart dan Indomart. Proses perusahaan Alfamart. Yang pertama ada customer, yaitu mulai untuk memilih barang,
lalu menanyakan stok ada, kalau ada dijawab iya, kalau tidak dijawab tidak. Sudah itu kemudian melakukan transaksi bersama barang. Lalu menerima barang dari konsumen, mengoperasikan mesin registrasi kas, menerima uang dari konsumen, lalu struk atau pita registrasi kas bersama dengan barang yang dibeli. Yang kedua ada kasir. Kasir melakukan update harga secara berkala. Laporan perubahan harga jual diberikan kepada pramudiaga untuk mengubah label harga produk di rak. Lalu menghitung hasil penjualan per shift, mencetak laporan setoran kasir dan laporan penjualan per kasir. Lalu serah terima uang yang disetor. Laporan setoran kasir diserahkan bersama uang. Setelah serah terima uang yang disetor, lalu mencoba untuk mencocokkan uang yang diterima dengan hasil laporan penjualan kasir, menerima dan mencetak data master dari kantor pusat. Data master, serah terima uang yang disetor, laporan penjualan kasir. Lalu membuat bukti setoran toko, yaitu bukti setor bank, menyerahkan penyetoran ke bank, dan bukti setor bank. Bersama uang diserahkan ke bank. Lalu ada akuntansi, yang pertama serah terima uang yang disetor, lalu laporan setoran kasir dan jurnal penjualan. Di administrasi ada laporan penjualan kasir, bukti setoran bank, dan membuat catatan bukti setoran bank. Lalu ada dokumentasi data penjualan, melakukan pencatatan semua kegiatan di toko. Yang terakhir ada asisten kepala, yaitu untuk menyimpan uang hasil penjualan kasir per shift, membuat laporan kenaikan atau penurunan penjualan dan promosi, dan membuat buku kas kecil. Mungkin sekian yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.